Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Next Jason. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daryl yang bakal nemenin kalian di video kali ini belajar microcontroller dengan simulator. Ada beberapa catatan sebelum kalian belajar microcontroller. Untuk anak-anak, diwajibkan kalian untuk belajar membaca, menulis, menghitung terlebih dahulu. Kemudian belajar komputer dasar seperti mengetik, menginstal aplikasi, menggunakan aplikasi. Karena belajar microcontroller ini tidak akan lepas dari pengoperasian komputer dan implementasi logika. Oke, pertama kita berkenalan dulu dengan microcontroller. Apa itu microcontroller? Microcontroller adalah sebuah chip kecil yang berfungsi sebagai otak untuk mengendalikan perangkat elektronik. Contohnya digunakan pada mesin cuci, remote TV, lampu otomatis, hingga robot. Ada beberapa contoh microcontroller. Di sini ada Arduino Uno versi R3, ESP32 yang di dalamnya terdapat memori yang bakal diisi sebuah kode untuk menjalankan komponen yang dihubungkan ke microcontroller nantinya. Kenapa belajar dengan simulator? Simulator membantu kita mempelajari cara kerja microcontroller tanpa harus membeli perangkat keras terlebih dahulu. Dengan simulator kita bisa mencoba menghubungkan komponen dan melihat hasilnya langsung di layar komputer. Ada beberapa alternatif simulator belajar microcontroller, salah satunya Tinkercad dan Walkwi. Dan yang akan kita gunakan nanti itu Tinkercad, alasannya karena gratis dan tidak perlu menulis kode melainkan memakai blok-blok logik. Sementara di Walkwi itu untuk menjalankan programnya itu terkadang antri dan harus bayar. Selain itu harus menulis sintaks kode dan harus dipelajari terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu mengenal fungsi dasar microcontroller, memahami prinsip input dan output, mencoba rangkaian sederhana dengan simulator tanpa coding. Oke. Terdapat beberapa pin di sebuah microcontroller. Sebagai contoh, di Arduino ini dibagi menjadi dua sisi. Sisi sebelah kanan ini pin digital dan sebelah kiri ini pin analog. Perbedaannya, pin digital memproses data hanya 0 dan 1 atau kita sebut high and low, sehingga biasanya cocok untuk komponen lampu indikator, sirine, dan lainnya. Sementara untuk pin analog, ini memproses data yang lebih kompleks, sebagai contohnya komponen sensor, karena data yang dikeluarkan berubah-ubah. Kita gak bakal bahas semuanya di sini, karena di praktikum kali ini kita hanya akan gunakan pin analog. Mungkin di video selanjutnya akan saya bahas penggunaan pin digital juga. Oke. Pin daya Arduino atau kita sebut power supply, yaitu sumber daya listrik. Di sini ada yang 5 volt dan 3 volt. Dan ground ini adalah jalur kembalinya alur listrik. Pin daya ini nantinya akan kita sambung ke modul PCC yang dimiliki oleh komponen. Oke. Ini bagian-bagian pin analog Arduino. Itu ada pin input menerima sinyal dari sensor atau tombol, dan pin output ini mengirim sinyal untuk mengaktifkan perangkat seperti LED dan monitor. Pada dasarnya pin input-output ini sama saja, bebas memilih yang mana saja. Yang membedakan adalah jenis komponennya, ada komponen input, ada komponen output. Kecuali ada beberapa pin yang berbeda, yaitu SDA dan SCL. SDA tempat lewatnya data, angka digital, perintah atau hasil sensor, dan SCL seperti detak jam yang memastikan data SDA dibaca atau ditulis pada saat yang tepat. Cara kerjanya bisa kalian bayangkan bahwasanya SDA itu sebuah jalan raya, SCL itu lampu lalu lintas, dan data sebagai kendaraannya yang hanya akan bergerak sesuai irama atau tanda yang diberikan oleh SCL. Nah, ini contoh beberapa jenis komponen input dan output. Nantinya kita akan mengirim kode dari komputer ke microcontroller.
untuk menjalankan komponen yang terhubung. Oke, di praktikum kali ini kita tidak akan menulis kode seperti bahasa C, C++, atau Python, melainkan hanya menyusun puzzle-puzzle blok yang berfungsi layaknya kode program. Dan blok logic ini ada beberapa tipe yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada output. Blok ini untuk mengoperasikan output device seperti LCD, lampu indikator, dan lain-lain. Kemudian ada input block. Blok ini mengoperasikan input device seperti sensor dan servo. Kemudian ada blok kontrol. Kontrol menjalankan input, output, timer, dan logic. Kemudian ada blok math, yaitu membuat sebuah kondisi atau logic. Kemudian variabel, yaitu membuat variabel dan pendefinisian. Kemudian ada block notation, yaitu memberi keterangan atau komentar untuk rangkaian blok. Oke, teorinya sudah cukup, langsung kita ke praktikum. Cara belajar yang terbaik adalah dengan praktek langsung. Oke, pertama buka web browser kalian, kemudian kunjungi website tinkercad.com. Kemudian pilih login, pilih personal account, kemudian login dengan email kalian. Kemudian lengkapi identitas. Oke, setelah kalian login, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian pilih circuit, create new first circuit design. Oke, kita sekarang berada di halaman kerja untuk membuat rangkaian microcontroller dengan simulator. Kalian bisa lihat di sebelah kanan ini ada komponen-komponen. Kalian bisa pilih all. Ada komponen input, ada output, ada power, ada breadboard dan microcontroller, kemudian ada instrumen, dan lain-lain. Kita pilih microcontroller Arduino, karena kita akan praktek menggunakan ini. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada menu kode. Kalian klik. Di sini ada contoh-contoh blok yang akan kita gunakan nanti. Seperti yang sudah saya jelaskan, di sini ada beberapa bagian blok. Ada blok output, input, control, math, variable, dan notation. Dan di sini adalah halaman untuk menyusun puzzle-puzzle blok. Dan di sini sudah ada contohnya, ada blok OnStar dan Forever. Blok Star ini adalah blok yang akan dijalankan pertama kali microcontroller dihidupkan. Kemudian Forever ini adalah blok yang akan dijalankan terus-menerus. Karena kita sekarang belum butuh ini, kita hapus dulu. Kita drag ke tong sampah. Oke, di sini kita ada blok OnStar, yaitu di bagian kontrol. Untuk menggunakan blok OnStar ini, kita harus menambahkan komponen terlebih dahulu. Kita akan menambahkan komponen output, yaitu LCD.
kita pilih LCD 16x2 L2C. Oke, di sini kita sudah memiliki dua komponen, yaitu microcontroller Arduino dan satu LCD. Kita akan menghubungkan pin-pin yang ada di komponen ini ke Arduino. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman. Di sini ada ground, ada PCC, ada SDA, dan SCL. Kita hubungkan modul PCC terlebih dahulu ke power supply, yaitu ke power supply 5 volt. Kita bisa kasih warna. Kemudian kita hubungkan ground, yaitu kebalikan arus listrik. Kemudian kita ubah warna. Oke. Di sini kita sudah menghubungkan power supply ke LCD. Selanjutnya kita menghubungkan pin untuk data. Untuk pin data di pin analog ini yaitu dimulai dari A0 sampai A5. Tetapi untuk SDA dan SCL ini berada di pin A4 dan A5. Kemudian kita hubungkan SDA ke A4. Kita kasih warna. Kemudian kita hubungkan SCL ke A5. Kita kasih warna juga. Kita kasih warna orange. Oke, kita sudah menghubungkan semua pin yang ada di komponen LCD ke Arduino. Kemudian untuk menjalankannya tentunya kita harus memasukkan sebuah kode blok. Di sini ada on start, yaitu yang akan dijalankan pertama kali. Dan LCD ini teman-teman, ini adalah merupakan komponen tipe output. Jadi kita pilih ke blok tipe output. Di sini ada print to LCD, teman-teman. Kita pilih, kita masukkan ke on start. Oke. Sekarang kita coba jalankan, teman-teman. Kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Start simulation. Oke, kita sudah berhasil menampilkan kata hello world ke LCD. Kita sudah mencoba menghubungkan komponen output ke microcontroller. Selanjutnya kita akan coba menambahkan komponen input. Kita tambahkan sensor temperatur. Nah, nantinya teman-teman, sensor temperatur ini bakal mengirim data ke microcontroller, kemudian datanya akan ditampilkan di LCD. Sekarang kita akan hubungkan sensor temperatur ini ke microcontroller. Nah, sensor ini memiliki 3 pin. Yang pertama ada pin power, kemudian ada ground, dan yang tengah ini adalah pin data. Sekarang kita akan hubungkan pin power ini ke power supply yang 3 volt. Coba perbesar. Kita ubah warna. Kemudian ground kita hubungkan ke ground juga.
Kita ubah warna. Nah, untuk datanya kalian bisa pilih dari A0 sampai A3 ini. Soalnya A4 dan A5 ini sudah terpakai. Kita hubungkan ke A3 saja, teman-teman. Kita kasih warna. Oke. Kita sudah menghubungkan komponen sensor ini ke microcontroller. Selanjutnya kita akan tambahkan kode supaya data dari sensor ini terbaca microcontroller kemudian ditampilkan di LCD. Oke, karena sensor temperatur ini adalah tipe input, jadi kita pilih blok input. Kita pilih read temperature sensor. Nah, ini kita masukkan ke dalam blok print ini, teman-teman. Dan jangan lupa, karena datanya ini dihubungkan ke A3, jadi kita ubah ke A3. Nah, kita akan coba jalankan. Oke, data sudah bisa terbaca oleh microcontroller dan dikirimkan ke LCD. Tapi teman-teman, kita belum bisa mensimulasikan bagaimana ketika suhu naik atau turun. Ini belum bisa terupdate. Jadi kita butuhkan. Jadi sekarang kita akan coba tambahkan blok-blok lagi supaya kita bisa mensimulasikan bagaimana ketika suhu naik dan ketika turun itu terupdate ke LCD. Untuk membaca terus-menerus data yang dikirimkan dari sensor, kita pilih blok forever. Nah, kita coba dulu ya. Kemudian kita pilih wait 1 second. Komponen wait ini nantinya berfungsi sebagai jeda, teman-teman, supaya data yang ditampilkan itu nanti tidak duplikat. Jadi ada yang di screen pertama dan screen selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita clear screen yang berfungsi untuk mereset tampilan yang ada di LCD, teman-teman. Selanjutnya kita akan print data dari sensor temperatur lagi, teman-teman. Oke, kita coba jalankan apakah sudah bisa berhasil atau tidak. Nah, ini sudah bisa berhasil, teman-teman. Tapi masalahnya sekarang ini terlalu berkedip-kedip. Jadi tampilannya kurang menarik ya, teman-teman. Kita akan coba memperbaiki tampilan ini supaya lebih menarik. Kita balik ke kode blok. Kita tambahkan wait atau jeda supaya kedipannya tidak terlalu sering, teman-teman. Kita tambahkan 1 detik. Nah, kemudian kita tambahkan juga keterangan. Karena sensor ini membaca suhu Celcius, jadi kita kasih keterangan Celcius, teman-teman. Oke, di bawah juga kita tambahkan.
Oke, kita sudah tambahkan. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, teman-teman, kita sudah berhasil membaca data suhu dari sensor temperatur ini, kemudian ketika kita naikkan atau kita turunkan juga sudah terupdate di microcontroller dan berhasil menampilkan di LCD ini, teman-teman. Ada yang perlu kalian ketahui juga bahwa blok-blok ini juga bisa kita ubah ke source kode atau syntax kode Arduino, teman-teman. Kita akan coba ubah kode ini ke Arduino. Kita klik dulu di bagian kanvas blok ini. Kemudian di bagian kiri atas kita bisa pilih blok, blok teks, atau teks. Kita pilih blok teks. Nah, di sini ada dua tipe. Ada tipe blok, dan di sebelah kanan ini adalah source code yang nantinya bisa kalian pakai di komponen Arduino yang aslinya, teman-teman. Kalian bisa gunakan source code ini di project Arduino kalian, teman-teman. Cukup sekian di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.